Tenang Dewi, kau akan kubawa ke negeri yang jauh lebih kaya dari Ayodhya. Retamas akan menyambutmu sepenuhnya di negeri Alengka Dirija. Duh, Dewata Agung. Cobaan apa lagi yang harus saya terima? Bertubi-tubi engkau menguji ketabahan saya. Kesatria, apa kalian mencari seorang wanita? Benar, Garuda. Dia istri saya. Namaku Jatayu. Aku terluka parah karena melawan Raja Raksasa yang menculik istri Tuan. Boleh saya tahu nama Tuan? Saya Ramawijaya, putra Dasarata. Kami dari Ayodhya. Oh, sungguh aku berbahagia bisa bertemu denganmu, Dewa. Saya sahabat ayahmu. Istrimu diculik Rahwana dari negeri Alengka. Terima kasih atas usaha pertolongan, Paman. Rahwana. Kita kejar ke Alengka, Kanda. Kita hajar raksasa keji itu. Ya, saya harus merebut kembali hak saya. Bagaimanapun saktinya Rahwana. Saksikan Dewa, aku bersumpah. Aku akan membunuh Rahwana yang telah menculik istriku. Ya! Akhirnya, wanita yang pernah kudambakan selama puluhan tahun bisa kudapatkan. Inilah Widowatiku yang mengukirkan kecantikannya dalam relung hatiku, yang membuat aku selalu gandrung, tidak berkesudahan, sampai aku menyunting menjadi permaisuriku. Persiapkan keramaian selama 40 hari 40 malam. Dalam upacara perkawinanku nanti, Wibisana. Baik, Kanda Maharaja. Saya yakin, lebih dari itu pun, Kanda pasti sanggup. Tapi, masalahnya, apakah Dewi itu bersedia menjadi istri Kanda? Ada urusan apa? Dia mau atau tidak mau? Perkawinan, bila salah satunya tidak mau, itu bukan lagi dinamakan perkawinan, tetapi pemerkosaan. Hanya kaum begal dan para perampok yang biasa melakukan hal seperti itu. Kanda adalah seorang maharaja yang sangat disegani di seluruh daratan Selong dan di seberang lautan, Kanda. Hal itu
sangat memalukan. Kamu jangan macam-macam, Wibisana. Bagaimana mungkin dia bersedia kawin denganku? Sementara suaminya sangat tampan. Kanda seorang maharaja yang sangat kaya raya. Sementara kelemahan para wanita adalah gemerlapnya emas, permata, kain sutra, dan segala gelimang kemewahan. Lalu, biarkan dulu dia hidup dengan tenang di Alengka. Biar matanya silau oleh kekayaan Kanda Maharaja. Sesudah itu, barulah Kanda mulai sering memberikan hadiah emas permata. Dengan begitu, hatinya pasti akan runtuh. Kemudian akan menerima cinta Kanda Maharaja dengan sukarela. kamu benar, Wibisana. Pikiranmu memang cemerlang. Tapi, dia mau tinggal di mana? Kalau tinggal di istanaku, bagaimana mungkin aku bisa kuat? Kalau Kanda Maharaja percaya, biarkan dia tinggal di kaputren putri saya. Trijata bisa menemaninya, dan barangkali bisa Kanda gunakan untuk merayu hati gadis itu, supaya bisa mencintai Kanda Maharaja. Kamu sungguh cerdas, Wibisana. Suruh Trijata kemari. Dan menemani Widowatiku kalau dia siuman nanti. Aku perlu istirahat. Baik, Kanda. Anakku Subali. Bangunlah, nak. Ini Romo datang. Romo, Subali. Kamu sudah siap dengan pakaian seperti ini? hamba selalu merasa resah, Romo. Hamba ingin menenteramkan jiwa hamba. Apalagi putra hamba sudah mulai dewasa. Mungkin dengan memperbanyak semedi, jiwa hamba bisa tenang. Hamba ingin mengikuti jejak Romo. Subali, seorang resi haruslah mempunyai pikiran yang jernih dan hati yang bersih. Jawab pertanyaan Romo dengan jujur. Kenapa kau tega berbuat kejam pada adik kandungmu sendiri? Dia lebih kecil, Romo. Dia yang menginginkan jiwa hamba demi untuk mendapatkan anugerah Dewata. Kamu tidak jujur, anakku. Bukankah sebenarnya kamu juga melihat ada bekas darah di mulut gua? Kamu pun tahu ada cairan merah dan cairan putih yang sebenarnya itu adalah otak dari Mahesa Sura dan Lembu Sura yang hancur. Tapi kamu tetap menolak alasan adik kandungmu sendiri. Karena hatimu sudah dikuasai nafsu. Nafsu untuk berkuasa. Dan nafsu birahi. Untuk merebutkan bidadari yang sebenarnya sudah dipersunting oleh adik kandungmu sendiri. Itu salah satu sebab hamba melakukan semedi, Romo. Hamba mengharap ampunan Dewata atas segala kesalahan hamba, Romo. Kenapa kepada Dewata? Bukankah yang kamu sakiti itu adalah adik kandungmu sendiri? Ingat, Subali, kamu telah menghancurkan lahir dan batinnya. Subali, anakku, camkan semua nasihat Romo. Karena persoalan itulah hatimu jadi gelisah.
Kalau latihan itu mukulnya jangan ke perut toh. Tapi kan paman bilang boleh menyerang mana saja. Iya, tapi jangan ke perut. Dia akan menjadi seorang pahlawan yang tangguh. Anggada, Saya cuma bercanda, Bopo. Kalau latihan jangan sambil bercanda. Nanti ilmu yang masuk dalam ingatanmu akan kacau. Kamu tidak apa-apa, Anila. oh tidak apa-apa Gusti. Perutku memang lagi mules. Hei, siapa kalian? Berani-beraninya masuk daerah saya. Aku Rama Wijaya dari Ayodhya. Seluruh bumi ini milik dewa. Aku dan adikku berhak menapakinya kemanapun kami suka. Kamu yang menaklukkan Danang Sengara di negeri Mantili. Tidak salah. Kurang ajar. Mohon ampun, Satria. Hamba menyerah. Sebenarnya aku berhak membunuhmu. Karena kamu telah lancang berani menyerangku tanpa sebab. Mohon ampun. Siapa namamu? Hamba Sambarawa, raja dari sekalian lutung yang ada di hutan ini. Kenapa tanpa sebab kamu menyerang kami? Hamba kesal kepada Gusti. Kenapa Gusti tidak langsung membunuh Danang Sengara? Padahal dia burung jahat yang telah memakan ratusan rakyat hamba. Kamu ini aneh. Hei, aku tidak pernah tahu urusanmu dengan Danang Sengara. Dan kukira semua itu bukan urusanku. Hamba hanya kesal kepada Gusti. Kenapa Gusti tidak membunuh gagak siluman itu? Atas tindakan tadi, hamba mohon ampun. Dan hamba bersedia menjadi budak. Aku tidak perlu budak Sambarawa. Oh ya, kamu tahu arah ke negeri Alengka? Hamba pernah mendengar negeri itu. Kalau tidak salah, di seberang Laut Selatan. Namanya Selong. Rajanya sangat jahat, Tuan. Kalau Tuan ada perseteruan dengan dia, ribuan rakyat hamba siap membantu, Tuan. Terima kasih Sambarawa. Mungkin nanti aku memerlukannya. Nah, sekarang kamu boleh pergi. Mohon pamit, Tuan. Dasar lutung. Bukannya berterima kasih, malah menyerang. Iya, itulah bahasa kaum binatang. Tapi sebenarnya dia baik. Hatinya tulus. Ayo. Iya.
heran, Eyang. Eyang selalu menyuruh saya menjadi orang baik dan selalu berlaku baik kepada orang lain. Tapi yang Eyang berikan malah ilmu kanuragan yang sifatnya cenderung merusak atau menyakiti orang lain. Ilmu apapun bisa menjadi baik dan bisa menjadi jahat. Seperti ilmu obat. Dia bisa digunakan menjadi jahat kalau dia dibikin untuk membuat racun. Karena obat dan racun itu hanya berbeda takaran. Begitu juga dengan ilmu kanuragan. Dia bisa menjadi baik dan juga dia bisa menjadi jahat kalau digunakan untuk merampok dan menindas orang yang lemah. Ya, Sekarang ilmu yang akan Eyang turunkan adalah kekebalan dirimu dari sengatan api. Duduklah, bersikaplah semedi. Sekarang tugasmu di bumi ini harus segera dimulai. Kau harus mencari kedua orang pamanmu yang bernama Sugriwa dan Subali. Mereka ada di hutan Gua Kiskenda. Kemudian nanti kamu akan berjumpa dengan dua kesatria utama dari Ayodhya. Mengabdilah kepada mereka, karena keduanya adalah kekasih Dewata. Berangkatlah sekarang. baik, Eyang. Anak itu aneh. Tidak mau bertanya di mana hutan Gua Kiskenda itu. Paling tidak mestinya dia bertanya kemana arahnya. Tapi firasatku mengatakan anak ini akan dikenang manusia sepanjang zaman. Hei, siapa kamu? Saya Sugriwa dari Gua Kiskenda. Kakak kandungku, dia menyiksa aku seperti ini. Terima kasih Tuhan telah menyelamatkan saya. Sebentar. Tadi kamu mengatakan bahwa kamu disiksa oleh kakak kandungmu sendiri. Bagaimana ceritanya? Sebenarnya ini hanya salah paham. Salah paham? Kanda Subali tidak pernah mau mendengarkan penjelasan saya. Dia mengira bahwa saya berniat untuk mengkhianatinya. Lalu bagaimana kejadiannya?
sewaktu kami mendapat tugas dari Dewata untuk menghancurkan Mahesasura dan Lamsura yang telah berbuat lancang dan ingkar kepada Dewata, Kanda Subali menyuruh saya menunggu di luar gua, sementara dia yang bertarung di dalam. Dia berpesan, kalau yang mengalir darah merah, artinya kedua musuhnya yang kalah. Tapi kalau darah putih yang mengalir, artinya Kanda Subali yang tewas. Dan saya harus segera menutup pintu gua itu dengan batu besar. Saya melihat darah merah dan darah putih mengalir dari dalam gua. Kakang, pasti kamu sudah mati bersama musuh-musuhmu. Ya. Saya mengira Kanda Subali mati sambil, maka dengan cepat saya menutup pintu gua. Dan ternyata kakakmu belum mati. Kanda Subali mengira saya memang sengaja mau mengubur dia di dalam goa, supaya saya bisa memiliki Dinda Dewi Tara sebagai pemberian dari kayangan kalau mampu mengalahkan Mahesasura dan Lembusura. Dia mengamuk setelah berhasil menghancurkan batu besar yang kamu tutupkan pada mulut gua. Saya dihajar habis-habisan waktu sedang melakukan upacara perkawinan saya dengan Dewi Tara. Kemudian diusir dari negeri gua Kiskenda dan istri saya diambil. Lalu, bagaimana sampai kamu bisa terjepit pada batang pohon itu? Itu karena saya tidak tahan menanggung kerinduan saya pada teman dan rakyat saya. Saya sering mencuri-curi datang ke Gua Kiskenda. Tapi suatu saat Kanda Subali memergoki saya. Kemudian mengajar saya habis-habisan. Dan terakhir, tubuh saya dijepit pada dahan pohon. Kamu ingin membalas dendam atas kekejaman kakakmu? Sebenarnya yang saya inginkan adalah bertemu dengan sahabat saya Anila, pengasuh saya Menda dan Jembawan, serta seluruh rakyat Kiskenda. Dan istrimu Dewi Tara, bukan? Ya, saya sudah terlanjur mencintai Nini Dewi. Saya bisa mengerti bagaimana perasaanmu, Sugriwa. Sama seperti aku. Kamu tahu, istriku dirampas orang. Maaf. Seorang raja dari negeri Alengka telah menculik istriku. Oh ya, kamu tahu di mana letak negeri itu? Sebuah negeri besar di seberang Laut Selong, Gusti. Raja jahat itu pernah dikalahkan oleh Kanda Subali. Tapi karena kepandaiannya bersandiwara, dia diampuni. Bahkan diberi ajian yang sangat sakti yang bernama Pancasona. Hamba sanggup membantu Tuan dengan semua rakyat Gua Kiskenda. Tapi kalau hamba berhasil merebut kekuasaan itu dari tangan Kanda Subali, datanglah ke negerimu itu. Kami akan membelamu. Gusti, kamu tidak usah berbaik-baik padaku, Trijata. Aku tetap pada pendirianku. Hanya satu orang yang aku cintai seumur hidupku, yaitu Kanda Rama. Katakan pada uakmu Rahwana, aku akan bunuh diri kalau dia berani sedikit saja menyentuh kulitku. Tugas saya hanya menemani Gusti.
supaya Gusti tidak kesepian. Romo Wibisana yang menyuruh? Itu hanya akal bulus, Trijata. Aku tahu. Pelan kamu akan menceritakan bagaimana baiknya uakmu Rahwana. Bagaimana emas dan permatanya melimpah ruah. Jawab dengan jujur, Trijata. Kita sesama wanita. Wak Rahwana memang yang menyuruh saya melakukan itu, Gusti. Tapi Romo Wibisana tidak. Romo membawa Gusti ke keputren saya untuk menghindari tindakan kurang ajar Wak Rahwana. Terus terang, saya sangat prihatin dengan nasib Gusti. Seluruh keluarga Kedaton sangat tahu bagaimana sikap kasar Wak Rahwana terhadap wanita. Rahwana tidak akan bisa melakukannya kepadaku, karena dia tidak akan bisa mendapatkan Sinta. Karena Sinta tanpa nyawa adalah bangkai, bukan lagi Sinta. Kalau saja saya mampu, ingin sekali rasanya saya membebaskan Gusti Dewi dari negeri ini. Terus terang, Gusti, saya tidak betah tinggal di sini. Saya benar-benar merasa tersiksa, Gusti. Kenapa? Bukankah negeri ini kaya raya? Dan sebagai putri seorang pangeran, kau bisa mendapatkan apapun yang kau inginkan. Terkadang, saya bertanya-tanya kepada Dewata, kenapa Romo dan saya dilahirkan sebagai manusia, sedangkan saudara Romo yang lain adalah Denawa, yang masing-masing membawa watak yang sangat jauh berbeda. Itulah sebabnya saya sangat bahagia sekali ketika diberi tugas untuk menemani Gusti. Trijata, maukah kau menjadi saudaraku? Gusti, hamba akan melindungi Gusti apapun yang terjadi. Gusti Subali, Gusti Sugriwa menantang berkelahi. Menantangku, Sugriwa? Oh, ternyata dua orang itu yang telah membebaskanmu dari hukumanku, hah? Mereka tangan Dewata yang membebaskan orang yang dihukum secara sewenang-wenang. Aku menuntut Kanda untuk membersihkan namaku dari tuduhan keji yang kau timpakan kepadaku. Kamu tidak pernah cerah, Sugriwa. Kamu tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Aku lebih rela mati dengan kepastian yang jelas bahwa aku tidak pernah bersalah, bahwa aku tidak pernah secuil pun berniat mau mengkhianatimu, Kanda, apalagi melakukan kelicikan. Selama ini aku harus menanggung tuduhan keji yang kau timpakan kepadaku. Di samping aku harus menderita siksaan yang tidak terperikan sakitnya bertahun-tahun. Dengarkan rakyat Wak Kiskendha. Sebenarnya rajamu lah yang melakukan kelicikan. Dia sengaja menghukumku untuk menguasai hadiah dari Dewata. Akuilah, Kanda Subali, bahwa sebenarnya kamulah yang serakah. Kamu ingin menjadi raja di Gua Kiskendha ini dan menyunting Dewi Tara untuk menjadi istrimu.
tanpa ada orang kedua. Lalu untuk membenarkan tindakanmu, kamu menuduhku berbuat lancung. Kamu sengaja menutup telingamu untuk tidak mendengar penjelasanku, Kanda. Cukup, Subali. Kekejaman Tuan sudah seperti binatang. Ada urusan apa Tuan mencampuri urusanku? Hah? Aku tidak bisa melihat segala sesuatu yang berlebihan. Dan tindakan Resi kepada adik kandung sendiri sudah melewati batas kepatutan itu sendiri. Artinya Tuan merasa lebih pantas untuk menghadapiku. Aku semakin yakin bahwa Sugriwa adalah kebenaran yang tertindas. Dan aku terlahir untuk menjadi kepanjangan tangan orang-orang yang tertindas. Rupanya ajian itu yang diceritakan Sugriwa. Begitu tubuhnya jatuh ke tanah, maka dia bisa hidup kembali. Satria kecil, kenapa kamu ikut campur dalam urusan kami? Kau telah membunuh seseorang yang tidak punya kesalahan kepadamu. Bukan aku yang membunuhmu, Subali. Panah Goa Wijaya akan kembali kepadaku kalau kamu tidak berdosa. Apa ada manusia yang suci dari dosa? Dia yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Dan dia dengan cepat menyadari kesalahannya sendiri. Kemudian menghentikannya dengan meminta maaf. Siapa sebenarnya kamu? Aku Rama Wijaya dari Ayodhyapala. Aku melihat aura Wisnu menyelimuti dirimu. Artinya, aku benar-benar berdosa. Sugriwa, kemarilah Sugriwa. Maafkan aku, Sugriwa. Sebenarnya, ucapanmu itu benar, Sugriwa. Ternyata Sugriwa tidak bohong. Ini memang cairan darah putih. Hah? Ini pasti otak dari Mahesasura dan Lembusora.